Gimana jadinya kalau lu seorang pengacara miskin yang nekat nerima kerjaan mengawal jurnalis seksi ke negara konflik, tapi pas lu baru sampai, lu malah terjebak baku tembak bareng presidennya yang dikabarkan kejam. Karena ini adalah alur cerita film Freelance. Bersiaplah melihat aksi mantan pasukan khusus yang harus bertahan hidup di tengah kepungan tentara bayaran elit. Apakah dia bisa pulang membawa uang atau malah modar di negara orang? Yuk, langsung kita bedah alur ceritanya sampai habis Sobat Kelar. Halo Sobat Kelar, apa kabar kalian semua? Balik lagi sama gue Bang Kelar dan selamat datang di channel 20 Menit Kelar. Sebelum mulai, boleh minta like, share, subscribe, dan komen film apa yang harus 20 menit kelarin selanjutnya. Karena film panjang, santai, 20 menit kelar. Film dibuka dengan memperlihatkan kita adegan seorang pengacara bernama Mason. Terlihat saat ini, Mason sedang memandangi foto masa lalu saat dirinya masih menjadi seorang pasukan khusus. Ternyata, sebelum alih profesi jadi pengacara, Mason ini pernah menjadi pasukan khusus yang sangat hebat. Sebenarnya, dari kecil, Mason emang hobi bertarung dan selalu membela teman-temannya yang lemah. Hingga, ia pun mengikuti pelatihan militer sampai terpilih menjadi pasukan khusus. Suatu waktu, Mason ditugaskan untuk menghabisi Presiden Pal Dunia yang dianggap sangat kejam terhadap rakyatnya sendiri. Namun, ketika dalam perjalanan menuju Pal Dunia, helikopter Mason dan pasukannya malah diserang duluan oleh sang Presiden Pal Dunia. Dalam insiden mendarat ini, beberapa rekan Mason harus gugur sedangkan dirinya masih berhasil selamat lalu kembali ke negaranya. Akibat hal itulah, Mason trauma dan memutuskan keluar dari militer dan beralih profesi menjadi pengacara. Lantas Mason bergegas pergi untuk mengantarkan anaknya ke sekolah. Di tengah perjalanan, anak Mason bercerita kalau ada salah satu temannya yang selalu membuli dirinya di kelas. Bukan yang ngasih solusi damai, sang ayah malah memberi saran barbar kepada si anak agar sebaiknya si anak menghajar saja wajah si pembuli. Ugal-ugalan bener ya ini bapak. Just hit him right here, okay? It'll make it so he can't breathe for a moment. Like hitting You him know what? You can do that also. All right? Okay, we're here. Remember, don't forget. Sesampainya di kantor, Mason kedatangan tamu yang ternyata mantan atasannya di militer dulu bernama Sebastian. Di sini, Sebastian bermaksud untuk memberikan misi rahasia kepada Mason, yaitu untuk mengawal seorang jurnalis. Mendengar hal tersebut, dirinya langsung menolak mentah-mentah tawaran itu, karena dia sudah tak mau lagi berurusan dengan dunia militer. Tapi Sebastian gak kurang akal. Dia berjanji akan membayar Mason dengan gaji yang sangat besar, dan pengawalan itu juga lokasinya di negara Pal Dunia. Tugas Mason hanyalah mengawal jurnalis cewek bernama Clara yang akan mewawancarai Presiden Pal Dunia yang terkenal sangat kejam dengan rakyatnya sendiri. Sebastian sengaja memilih Mason karena ia sudah mempunyai pengalaman berperang di sana sebelumnya. Setelah mendengar semua penjelasan Sebastian, Mason meminta waktu untuk memikirkannya dulu dan akan mengabarinya Sebastian esok siang. No, and no. Come on. We're old Seb. I got a life here. Mason, I know you. You're miserable. Is broken or not, you still. Kemudian Mason pergi lagi ke sekolah anaknya untuk menjemput si anak. Namun, sesampainya di sana, terlihat sudah ada istri Mason yang baru saja dipanggil oleh guru si anak. Ternyata, anak Mason benar mempraktekkan saran ayahnya dengan menghajar wajah si pembuli menggunakan batu sampai bocor, sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Tentu saja, hal ini membuat istrinya marah besar karena Mason dianggap telah mengajarkan hal buruk kepada si anak. Ditambah lagi, mereka harus menanggung seluruh biaya rumah sakit si pembuli dan membayar denda kompensasi kepada sekolah. Sang istri bingung, tidak tahu harus mencari semua uang itu kemana. Karena beberapa bulan ini, Mason tidak pernah memberinya uang belanja. Mason yang merasa bersalah, akhirnya meminta izin kepada sang istri untuk menerima misi dari Sebastian. Karena dengan cara instan itu, Mason akan mendapatkan uang yang sangat banyak. Awalnya, sang istri tidak mengizinkan karena ditakutkan Mason tidak bakal kembali lagi hidup-hidup. Namun, karena kondisi keuangan mereka mendesak dan tidak ada pilihan lain, pada akhirnya sang istri mengizinkan Mason untuk pergi. Mason langsung gercep memberitahu Sebastian kalau dirinya sudah siap untuk menjalankan misi Sobat Kelar. Saat itu juga, Sebastian meminta Mason untuk menemui jurnalis yang saat ini sedang berada di kantornya. Being just a husband and a father.
I'm the life you settled for. Jenny, On second thought, maybe that's what you need to fix yourself. Singkat cerita, Mason pun bertemu dengan Clara. Mason langsung mengatakan kalau ia adalah orang suruhan Sebastian yang bertugas untuk mengawal Clara mewawancarai Presiden Paldonia. Hingga setelah itu, Mason dan Clara segera berangkat naik pesawat ke Paldonia untuk menemui sang presiden. Sesampainya di bandara Paldonia, Clara dan Mason langsung disambut baik oleh sang presiden yang ternyata bernama Venegas. Di sini, Mason sangat waspada dan selalu menjaga jarak dengan Venegas karena ditakutkan kalau Venegas bakal menjebak mereka. well, any friends? Tell me about her. How is she? Well, very happy in Kansas. I know. What's in Hingga setelah itu, Venegas membawa Clara dan Mason naik mobil menuju istananya untuk melakukan sesi wawancara. Namun, saat di tengah perjalanan yang sepi, tiba-tiba penyerangan brutal terjadi. Mason langsung beraksi lincah dan pada akhirnya Mason berhasil menghabisi semua orang yang baru saja menyerangnya. What part of stay here did you guys not get? Di sini, Mason sempat emosi dan menuduh Venegas lah yang telah merencanakan penyerangan ini semua. Namun, Venegas bersumpah demi apapun kalau orang-orang tadi bukanlah suruhannya. Ditambah lagi, orang-orang tadi juga terlihat jelas ingin menghabisi nyawa Venegas juga. Venegas curhat kalau sudah beberapa bulan ini selalu saja ada orang yang tiba-tiba menyerang dirinya di tengah jalan. Di tengah situasi genting, Mason menghubungi Sebastian dan memintanya agar segera mengirimkan helikopter jemputan karena saat ini mereka baru saja diserang oleh kelompok tak dikenal. Mendengar itu semua, Sebastian pun meminta Mason agar mengirimkan titik lokasi karena dalam 20 menit heli jemputan akan segera tiba. Get us a ride. Hang tight. 3 clicks east. Exfil there by Healy. So much for a milk run. 20 menit kemudian, terlihat ada helikopter yang akan mendarat di dekat mereka. Namun apes, ternyata heli itu bukan kiriman Sebastian, melainkan kelompok musuh yang masih mengejar mereka. Mason dan Clara menyadari akan hal tersebut, membuat Mason langsung membawa Clara berlari sekencang tenaga, hingga terjadilah aksi kejar-kejaran dan tembak-tembakan seru. Come on! Are you kidding me? Embrace the sucker! Di tengah pengajaran, Mason mencoba membidik senjatanya ke arah heli yang terus mengejarnya, sampai meledak. Setelah heli itu hancur, ternyata masih ada 2 orang musuh darat yang tersisa, dan mereka langsung memojokkan Mason dan Clara. Di sini, mereka hanya bisa pasrah karena mereka sudah tak mungkin bisa kabur. Namun, tiba-tiba muncul kejutan. Ternyata, itu adalah Venegas, sang presiden yang datang melepaskan tembakan dan berhasil menyelamatkan nyawa Mason dan Clara. Di sini, barulah Mason percaya kalau orang-orang bersenjata itu bukanlah suruhan Venegas, sehingga mereka pun akhirnya bersatu. that tree? It's up the hand cannon. Kind of egomaniacal psychodictator would Venegas be if he didn't have a big gun? Kemudian Venegas mengajak Mason dan Clara untuk beristirahat di sebuah desa tak jauh dari sana. Mereka kini baru sampai dan Venegas membawa Mason dan Clara ke desa di tempat di mana ia dibesarkan waktu kecil dulu. Terlihat kedatangan Venegas langsung disambut sangat baik oleh semua warga desa dan mendapatkan apresiasi hangat dari sang kepala desa yang merupakan sahabat kecil Venegas. Setelah itu, Mason, Clara, dan Venegas memutuskan untuk membersihkan diri masing-masing. Setelah segar, akhirnya Clara akan mewawancarai Venegas dengan peralatan kamera seadanya dan ditonton langsung oleh para warga desa yang berkumpul. Di sini, Clara bertanya langsung tentang kenapa Venegas begitu terkenal sangat kejam kepada rakyatnya sendiri di media luar. Venegas menjawab dengan tegas kalau itu semua hanyalah fitnah belaka. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan para warga di sana yang terlihat sangat mencintai Venegas, bukannya membenci dirinya. Kemudian, Venegas menjelaskan kalau negara mereka ini sangat kaya dengan material alam yang langka, sehingga para negara besar sangat menginginkan material tersebut buat dikuras. Itulah salah satu alasan kenapa Venegas selalu diberitakan kejam oleh media asing, karena mereka menginginkan negara Paldonia hancur
lalu mereka dengan luasa bisa mengambil material berharga tersebut. Namun tentu saja, Venegas tidak akan membiarkan hal licik itu terjadi, dan ia akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga kedaulatan negara ini. Semua warga desa yang mendengar ucapan nasionalis itu langsung bersorak riang mendukung Venegas, Sobat Kelar. Terlihat juga Mason yang mulai percaya 100% kepada Venegas setelah mendengar isi wawancara barusan. Malam harinya, Venegas, Mason, dan Clara masih menginap dengan aman di desa tersebut. Keesokan harinya, Mason bertanya kepada Venegas tentang siapakah sebenarnya dalang orang kaya yang selalu mengirimkan pasukan bersenjata untuk menyerang Venegas. Dirinya menjawab kalau sebaiknya Mason tanyakan saja langsung kepada orang yang memerintahkan ia datang ke tempat ini. Lantas, Mason langsung menghubungi Sebastian lewat telepon karena kita tahu kalau Sebastian lah yang memberikan Mason misi pengawalan ini. Ketika terhubung, Sebastian menjelaskan kalau memang sengaja dirinya mengirim Mason untuk mengawal Clara karena Sebastian sudah mengetahui dari awal bakal banyak penyerangan yang terjadi di sana. Jika Sebastian memerintahkan pengawal amatir lain, belum tentu si jurnalis Clara bisa selamat hidup-hidup. Mason lanjut bertanya mengenai siapakah orang-orang yang menyerangnya itu. Sebastian kembali menjelaskan kalau penyerangan itu didalangi oleh oknum pemerintahan Afrika yang ingin merebut paksa negara Pal Dunia dengan cara menghabisi Venegas. Bahkan parahnya, keponakan Venegas sendiri yang menjabat sebagai wakil presiden telah berkhianat dan ikut bekerja sama untuk menghabisi Venegas. Mendengar itu semua, akhirnya Mason mengerti kalau sebenarnya Venegas tidak bersalah sama sekali, dan kini Mason berniat akan melindunginya sampai titik darah penghabisan. You deal. But who are these people? Who paid you? The South Africans are contract. They rep people who want to take control of The Lanthanites. fix here. Tak lama kemudian, tiba-tiba desa tenang itu didatangi oleh satu kelompok tentara bayaran elit yang dipimpin oleh pria kejam bernama Mike. Ternyata, Mike ini dibayar mahal oleh pemerintah Afrika untuk memburu kepala Venegas. Dengan kejamnya, Mike langsung menyandera si kepala desa agar mau memberitahunya di mana posisi Venegas bersembunyi sekarang. Venegas yang tak ingin sahabat kecilnya si kepala desa menjadi korban pembunuhan, ia pun keluar menyerahkan diri asalkan semua orang di desa ini jangan ada yang disentuh atau dilukai. Hingga ketika Venegas akan dibawa masuk ke mobil, tiba-tiba Mason dan Clara datang melakukan serangan kejutan dan langsung membawa Venegas kabur dari sana. Sehingga aksi kejar-kejaran seru pun kembali terjadi. This is weird, though. Namun, dalam insiden pelarian yang kacau ini, Clara apes harus tertangkap oleh musuh, sedangkan Mason terus fokus kabur membawa Venegas menjauh dari kejaran pasukan Mike. Setelah dirasa situasi sudah aman, Venegas bercerita mengenai kejadian militer di masa lalu, yang mana dulu ada satu helikopter pasukan Amerika ditembak jatuh oleh tentara bayaran Afrika di wilayah konflik ini. Mendengar hal tersebut, tentunya Mason langsung tersadar kalau pasukan Amerika yang helinya ditembak jatuh dulu itu adalah pasukan milik Mason sendiri. Dan kini, Mason juga baru tahu fakta asli kalau yang menyerang pasukannya dulu adalah tentara bayaran Afrika, bukan orang suruhan Venegas. Setelah itu, Venegas bersedia melakukan apa saja untuk menukar dirinya demi keselamatan Clara yang ditangkap. For your friends dying, for your life ever since. You into my bedroom. Wait, you knew about that? I don't stay in power, So but bad at being a dictator. no, you'd be great. Dengan cepat, Venegas langsung membawa Mason ke rumah temannya yang bernama Smith. Di sini, Venegas meminta bantuan Smith agar membantunya mengatur strategi, yaitu melakukan pertukaran antara dirinya dengan Clara yang sedang disandra oleh kelompok Mike. Dengan senang hati, Smith bersedia membantu pergerakan Venegas. Keesokan harinya, memperlihatkan Mike yang sedang mengikat dan menyandra Clara di sebuah lokasi. Namun tiba-tiba, Venegas, Smith, dan beberapa warga desa bersenjata datang melakukan sergapan kilat. Mereka berhasil menyelamatkan Clara, lalu segera membawanya kabur ke istana. Sebelum pergi, Venegas mengajak Mason agar ikut bersamanya karena ia akan mengadakan siaran langsung darurat di Istana Negara untuk menjelaskan semua kejadian yang sebenarnya kepada dunia internasional, Sobat Kelar. Di sisi lain,
memperlihatkan keponakan Venegas yang durhaka sedang duduk santai di kursi istana negara karena mengira kalau Venegas sudah tewas terbunuh oleh tentara bayaran. Tak lama kemudian, ia dibuat kaget setengah mati dengan kedatangan Venegas bersama Clara dan Mason yang masih hidup segar benderang. Di waktu yang sama, datang juga panglima tentara yang berkhianat dan langsung melepaskan tembakan menyerang Venegas hingga terjadi aksi baku tembak yang instan di dalam ruangan istana. Akhirnya, lewat ketangkasan Mason, si panglima tentara berhasil dihabisi begitu saja dengan si keponakan yang ikut tewas. Tak lama setelah itu, para pasukan tentara istana berdatangan dan langsung menodongkan senjata ke arah presiden mereka sendiri, yaitu Venegas. Para tentara itu salah paham dan mengira kalau Venegas lah yang menghabisi si keponakan dan si panglima tentara tanpa alasan. Dengan tegas dan karismatik, Venegas langsung menjelaskan kronologi busuk dan pengkhianatan yang sebenarnya terjadi selama ini. Beberapa menit kemudian, tiba-tiba datang Mike dan sisa pasukan yang menyerbu masuk. Dan terjadilah aksi baku tembak besar-besaran jilid 2. Di tengah pertempuran sengit itu, Mason sempat terpojokkan dan hampir mati oleh Mike. Namun untungnya, Clara datang di waktu yang tepat dan langsung membantunya melumpuhkan musuh. Setelah itu, Mason mengamuk brutal menghabisi sisa musuh dan aksinya tersebut disiarkan secara langsung oleh kamera televisi Clara ke seluruh dunia. Tak lama juga, mereka mendapat bantuan tempur udara dari Sebastian dan pasukannya yang datang membuat seluruh pasukan Mike berhasil dilumpuhkan total tanpa sisa. I'd like to introduce you to President Venegas. Encantado de conocerte, Crio! Beberapa hari setelah kejadian besar itu, berita tentang kebenaran konspirasi Paldonia pun disiarkan di seluruh saluran TV nasional dan internasional. Kini, seluruh dunia akhirnya tersadar kalau Venegas sang presiden sebenarnya adalah orang baik dan ia hanya difitnah oleh orang-orang serakah yang menginginkan material langka di negaranya. Istri Mason yang menonton TV di rumah dan melihat suaminya sedang beraksi heroik menjadi sangat bangga karena Mason telah berhasil menyelamatkan sebuah negara dari kehancuran. And control these resources with the sole mission. Keesokan harinya, memperlihatkan Mason yang baru pulang kembali ke rumahnya dan langsung mendapat pelukan hangat nan rindu dari sang istri. Kemudian, Mason mendapat kabar baik lewat notifikasi HP dari Venegas karena Venegas telah mentransfer Mason atas misi berbahaya kali ini sebanyak $5.000. Mengetahui rekening yang mendadak penuh, tentunya Mason langsung senang bukan main karena mulai sekarang keluarganya tidak akan lagi kekurangan uang sepeser pun. Dengan akhir yang bahagia dan penuh duit ini, film pun resmi selesai, Sobat Kelar. What is it? Nah, itu dia taktik gila mantan tentara yang mendadak jadi pahlawan penyelamat negara konspirasi. Seru banget kan aksinya? Menurut kalian, kalau kalian dikasih uang $5.000 tapi harus bertaruh nyawa kayak si Mason, kalian bakal berani ambil resiko atau milih hidup miskin tapi aman? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen film apa yang harus 20 menit kelarin selanjutnya. Kalau film panjang, santai, 20 menit kelar. Gue Bang Kelar, cabut dulu. Bye-bye.